wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin zainal abidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah setinggi langit seluas jagat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di negara yang non-Islam, mayoritas non-Islam, di negara yang tidak sama dengan tanah air kita, tidak terdengar suara azan dari masjid-masjid, tidak terdengar pengajian dari surau-surau. Tapi alhamdulillah kita memiliki ruh jihad untuk memperkenalkan, untuk mendakwahkan keindahan, kedamaian ajaran Islam kepada saudara-saudara kita. Kita bertakbir, kita bertahmid, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan membesarkan Allah di tempat ini dengan harapan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita, dan Allah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita. Begitu pula kita memohon kepada Allah agar tempat ini diturunkan hidayah Allah, sehingga banyak orang-orang, saudara-saudara kita kembali kepada ajaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dua ibadah tahunan kepada kita. Yang pertama adalah ibadah haji. Alhamdulillah, saudara kita 35 orang dari saudara kita menunaikan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah.
Bagaimana firman Allah, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan telah kami wajibkan untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah Mukarramah bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan. Ibadah yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah berkurban. Sebagaimana firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau mengerjakan salat Idul Adha dan setelah itu menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari dua ibadah ini tidaklah lepas kita dari tiga sosok manusia yang suci karena mensucikan ajaran-ajaran Allah, yang mulia karena memuliakan Allah, yang dicintai oleh Allah karena mereka mencintai Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar alaihi salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangun kembali Ka'bah yang merupakan awal permulaan bangunan yang didirikan oleh manusia dan hamba Allah di makhluk di dunia ini. Ketika Nabi Ibrahim menyelesaikan pembangunan Ka'bah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyelesaikan pembangunan Ka'bah, maka mereka berdoa, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah usaha kami, terimalah amalan kami, terimalah ibadah kami, karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pelajaran yang paling berharga bagi kita, agar setiap ibadah, perbuatan yang kita kerjakan harus dibentengi dengan doa tersebut dengan berbahasa Arab, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ataupun dengan berbahasa Indonesia, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia-manusia dari seluruh penjuru dunia agar datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Wa azin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik. Serulah manusia, panggillah manusia agar hati mereka tertarik untuk datang ke Mekah. Maka suatu saat nanti akan datang berbondong-bondong manusia dari berbagai macam penjuru dengan kendaraan berbagai macam. Sekarang terbukti Mekah Mukarramah, Ka'bah tidak pernah sepi dari orang-orang yang melakukan ibadah di sana. Begitu pula kurban. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang satu-satunya yang dicintainya sebagai bukti kecintaan dia kepada Allah, melebihi kecintaannya kepada selain Allah. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, untuk mengorbankanmu. Maka sang anak berkata,
if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Kerjakanlah wahai bapakku, dan engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dua amalan inilah, dua ibadah inilah yang dilestarikan sepanjang setelah zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, dikerjakan oleh Nabi Musa, dikerjakan oleh Nabi Isa, dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad serta umat-umatnya sampai sekarang dan yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengerjakan ibadah haji dan meluangkan sebagian harta kita untuk berkurban dan membagikan daging kepada orang-orang yang memerlukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang saudara-saudara kita yang menjadi duyufur rahman, mengerjakan ibadah haji, mendapatkan perintah dari Allah. Sebelum mereka melafazkan niatnya, labbaik Allahumma al-hajja, atau nawaitul hajja lillahi ta'ala, aku niat menunaikan ibadah haji. Sebelum itu Allah memerintahkan kepada mereka untuk melepaskan pakaian kebesarannya, untuk menanggalkan pangkat dan kedudukannya, untuk menjauhi wangi-wangian yang menjadi ciri khasnya dan karakternya. Bahkan dilarang mereka bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang berjahit, karena jahitan terkadang membedakan setara manusia dengan manusia yang lain. Mereka diperintahkan berkumpul di tempat yang sama, di Padang Arafah, kemudian di Musdalifah, kemudian di Mina, dengan memakai pakaian yang sama, dua helai dengan berwarna putih, dan mengucapkan kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapapun dia, berbahasa apapun dia, dari negara manapun dia, harus tunduk dan patuh kepada hal yang saya sebutkan tadi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, memerintahkan kepada umat Islam untuk bersatu padu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan adat tidak menjadikan mereka berpecah belah, karena sesungguhnya kaum muslimin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang muslim, orang mukmin itu bersaudara. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh pada tali Allah, kepada persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kedamaian itu adalah kebahagiaan, kedamaian itu adalah kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, negara kita, negara yang kita cintai, tanahnya harum tidak hilang dari ciuman, dari hidung kita. Bagaimanapun kondisi Indonesia, kita masih mencintai Indonesia melebihi negara-negara yang lain. Kita tidak ingin negara kita, negara Indonesia yang kita cintai, seperti negara-negara di Arab, di Timur Tengah, yang tidak kunjung selesai konflik antar penduduknya. Bagaimana di Syria, bagaimana di Libya,
bagaimana di Irak mereka saling membunuh. Kematian, pembunuhan menjadi sesuatu hal yang biasa. Oleh karena itu, dari diri kita, jalinlah persatuan dan kesatuan, dan mempertahankan kesatuan NKRI menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hormati pendapat orang lain, jangan menyalahkan pendapat orang lain, jangan membenci ulama dan tokoh yang hidup sezamannya. Berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita dan tidak meneliti murid-murid orang lain. Ini merupakan nasihat seorang ulama yang merupakan hasil daripada Al-Quran, hasil daripada Undang-Undang Dasar 45, dan hasil daripada Pancasila. Tidak menyalahkan ajaran orang lain, tidak menyelidiki murid orang lain, dan tidak berubah sikap kepada orang yang menyakiti kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari peristiwa dari ibadah-ibadah haji dan ibadah kurban, ada esensi yang ada di dalamnya. Ada pelajaran-pelajaran yang Allah berikan di dalamnya. Di antaranya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Secara formalitas, kita mengelilingi batu yang disebut dengan Ka'bah, yang merupakan Baitullah, rumah yang pertama diciptakan dan didirikan di dunia ini. Tapi secara esensial adalah ketika kita melakukan tawaf, kita mengikuti gerak jagat alam ini. Sebagaimana dalam ilmu astronomi dikatakan, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti. Maka ketika kita melakukan tawaf, maka kita menyatukan diri kita kepada alam semesta, mengelilingi dengan pusat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sa'i, berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, itu secara formalitas, secara simbolik. Tapi esensi yang ada, yang Allah inginkan adalah ketika orang melakukan sa'i, maka ia merenungi betapa besarnya perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Merenungi bagaimana membayangkan ibu kita yang sampai tetes darah penghabisan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Sebagaimana Siti Hajar berlari dari sa'i ke Marwah, dari Bukit Sofa ke Marwah, lalu kembali lagi ke Sofa, lalu kembali lagi ke Marwah, sampai 7 kali putaran. Kalaulah dia masih mampu, maka dia akan berlari ke 8 kalinya, ke 9 kalinya, bahkan ke 100 kalinya, demi memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Tapi di putaran ke-7 merupakan usaha yang sangat maksimal. Jangankan berlari, berjalan pun tidak sanggup. Jangankan berjalan, merangkak pun tidak sanggup. Ini gambaran kecintaan orang tua kita kepada kita semuanya. Maka ada seorang sahabat bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya menunaikan ibadah haji bersama ibu saya dari Yaman ke Mekah. Sepanjang perjalanan, ibu saya gendong. Ketika tawaf, ibu saya gendong.
Ketika ibu saya gendong, apapun yang dia inginkan saya layani dengan sebaik-baiknya. Apakah saya telah membalas budi baiknya kepada saya? Rasulullah berkata dengan tegasnya, kebaikanmu wahai anakku, budi baikmu kepada ibumu tidak ada seujung kuku dibandingkan kebaikan ibumu kepadamu. Begitu besar perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Maka keramat yang paling ampuh, yang memiliki energi yang sangat kuat, bukanlah makom-makom para wali, bukanlah orang-orang suci, tapi keramat yang paling besar, yang paling tinggi adalah doa dari seorang ibu. Ketika dia masih hidup, jikalau mereka masih hidup, maka selalulah berbakti kepadanya, selalulah berkomunikasi kepadanya, selalulah minta doa darinya, agar kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah. Jikalau mereka sudah meninggal dunia, jadilah kita anak-anak yang soleh-solehah dan selalu mendoakan kebaikan kepada mereka. Doa seorang ibu, doa seorang bapa tidak terhijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sumpah mereka. Bagaimana Alqamah, sahabat Rasulullah, rajin sholat malamnya, rajin sedekahnya, tapi sulit ketika sakaratul maut. Begitu sulitnya dalam sakaratul mautnya, ternyata ibunya, ada kekesalan di hati ibunya kepada Alqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pula ibadah wukuf, yang secara formalitas berkumpulnya manusia di padang Arafah dengan pakaian yang sama dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi secara esensialnya adalah menjalin persatuan dan kesatuan. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah wadahnya, ketika beliau di padang Arafah, beliau berpidato di hadapan para sahabatnya. Sesungguhnya diri kalian itu suci, kehormatan kalian suci, harta kalian suci, tubuh kalian suci, sebagaimana tempat ini suci, sebagaimana bulan ini suci, sebagaimana engkau berhadapan kepada Zat yang Maha Suci. Maka sucikan diri kalian, sucikan perbuatan kalian dari menzolimi orang-orang lain. Aku memberikan nasihat kepada kalian, wahai sahabatku dan umatku. Jikalau engkau melaksanakannya, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, kesejahteraan di dunia ini. Janganlah menganiaya orang lain. Hormati orang lain. Jagalah diri kita, jangan membalas kezoliman orang lain. Inilah keindahan agama Islam. Islam bukan agama yang keras. Masuknya Islam di Indonesia, di negara-negara, dengan cara kedamaian. Di Spanyol, bukan Islam memerangi rakyat Spanyol, tapi rakyat Spanyol meminta kepada umat Islam untuk datang ke Spanyol, sampai akhirnya Tariq bin Ziyad bersama pasukan Islam menaklukkan Spanyol. Ketika Spanyol dikuasai, tidak ada penganiayaan kepada orang-orang non-Islam. Islam memberikan kedamaian, Islam memberikan kesejahteraan. Yang terakhir adalah ibadah kurban. Secara formalitas, secara simbolik adalah menyembelih hewan kurban.
Dan itu merupakan yang tidak boleh ditinggalkan. Tawaf mengelilingi Ka'bah tidak boleh ditinggalkan. Sa'i antara Safa dengan Marwah tidak boleh ditinggalkan. Wukuf di Padang Arafah tidak boleh ditinggalkan. Begitu pula menyembelih hewan kurban tidak boleh ditinggalkan. Tapi lihat hakikat esensial daripada ibadah itu. Hewan merupakan barang yang berharga yang dimiliki oleh orang-orang pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Merupakan barang yang sangat mahal, kendaraan yang sangat mutakhir pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, artinya adalah mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Bukan berarti Islam melarang kita mempunyai kendaraan yang bagus. Bukan berarti Islam melarang kita mempunyai rumah yang bagus. Tapi Islam memberikan peringatan kepada kita, jangan masukkan rumahmu ke dalam hatimu yang dalam. Jangan masukkan hartamu ke dalam hatimu yang dalam. Jangan masukkan jabatanmu ke dalam hatimu yang dalam. Jangan masukkan anakmu, kecintaan kepada mereka ke dalam hatimu yang dalam. Karena sewaktu-waktu semua itu bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkataan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kami milik Allah. Sesungguhnya apa yang kami miliki milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahbib habibaka haunam ma asa ayyakuna baghidata yawmam ma. Cintailah kekasihmu, cintailah hartamu, cintailah jabatanmu sekedarnya saja, karena mereka akan meninggalkan engkau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafikin
Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini, menundukkan kepala kami, membakar tubuh kami dengan cahaya matahari-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Bakarlah dosa-dosa yang ada dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bertobat, karena orang yang bertobat adalah orang yang Engkau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami jauh dari orang tua kami mencintai mereka, maka berikanlah kabar kepada mereka bahwa kami mencintai mereka, dengan Engkau memberikan ampunan kepada mereka ya Allah. Pada orang tua kami yang sudah meninggal dunia, yang sudah ada di sisi-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa mereka, berikanlah kasih sayang kepada mereka, sebagaimana mereka menyayangi kami, sebagaimana mereka meninggalkan bahkan melalaikan ibadahnya kepadamu karena kasih sayang kepada kami ya Allah. Maka kami membalasnya, kami mengganti ibadah-ibadah mereka agar Engkau meridai mereka ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma ajal hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan maskura wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Ya Allah, jadikanlah haji saudara-saudara kami haji yang mabrur dan kembali kepada tanah air, kembali kepada negara ini dengan selamat. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinata. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinata birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami, gampangkanlah kami untuk berziarah ke Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah sebab rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hidayah-Mu ke tempat ini, turunkanlah taufik dan ridha-Mu dan maghfirah-Mu ke tempat ini. Sesungguhnya kami mengharapkan itu semuanya kepadamu di hari yang mulia, di hari yang Kau ridai. Maka berikanlah kebaikan dan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berada di negara yang bukan negara kami jauh dari saudara-saudara kami jauh dari keluarga-keluarga kami. Maka lindungilah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, karena tidak ada Zat yang maha memberikan penjagaan selain Engkau ya Allah. Al-Hafiz, Al-Alim, Al-Khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa la zikrallahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada ibu.